Channel bersama saya Nisa Desiana. Di sini nggak sendirian nih Nisa. Nisa ditemenin sama Siap. Om Rivo. Siap gerak. Pokoknya Om Rivo nih muncullah di semuanya lah ya. Oke, jadi teman-teman, karena kan kita sedang berada di era dimana pandemi lagi masih bertebaran ya di mana-mana ya, dan kita terpaksa harus melakukan beberapa pekerjaan itu dari rumah, WFH. Ya. Nah, di mana kondisi WFH itu ternyata dapat meningkatkan stres dalam diri seseorang. Ya. Dan ternyata menurut studi yang telah dilakukan para ahli, bercengkrama atau enggak bermain dengan hewan peliharaan itu bisa mengurangi kadar stres kita loh, Om. Gimana nih? Coba jelasin dulu, kita sharing sama teman-teman yang ada di rumah dong. Bisa jadi. Yap. Jadi salah satu cara untuk mencari kebahagiaan selain daripada shopping di mall adalah memelihara hewan peliharaan. Oke. Ya kan? Betul. Nah, ada satu terapi untuk anak-anak autis itu. Dia terapi dengan dolphin, pernah dengar? Iya, pernah dengar. Ya, dia di kolam gitu sama lumba-lumba. Terus dia bisa lebih calm, lebih bisa mengontrol emosi dan fisiknya. Wow. Jadi memang Tuhan itu menciptakan alam semesta ini kan sebenarnya untuk membantu manusia untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik. Oh, begitu. Lewat hewan, lewat tumbuhan. Jadi sebenarnya bukan cuman hewan aja ya. Ada orang yang melepas penat, melepas pikiran, kerumitan pikirannya, stresnya dari bonsai, dari merawat tanaman, kayak gitu ya. Betul. Jadi itu bukan cuma ada studi, bukan cuma penelitian, tapi di kehidupan sehari-hari juga sudah terbukti bahwa ya. manusia itu memerlukan yang namanya hobi. Betul. Ya, hobi itu yang positif adalah hobi untuk merawat alam ini. Bisa tumbuhan, bisa hewan peliharaan, begitu ya. Ya, jadi teman-teman, ternyata benar ya kalau dengan memelihara hewan peliharaan di rumah itu bisa mengurangi kadar stres karena mengurangi tingkat kesepian juga. Jadi kayak merasa ada temannya. Ada temennya, apalagi kalau ada orang yang bisa interaksi bonding dengan hewan piaraannya, dipanggil, datang, terus dia bisa sehat hewannya. Itu tingkat kebahagiaannya lebih tinggi kan, dan itu melepas penat dan melepas stres. Iya. Itu salah satunya. Apalagi kalau hewan piaraannya atau hobinya itu menghasilkan uang. Wah, itu tambah bahagia plus gitu. Ya. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan ini ya awalnya dari hobi juga nih. Oh gitu. Jadi CV Karepku ini sebenarnya awalnya dari hobi aja. Jadi dulu waktu saya tinggal di Jakarta, saya kerja di tempat lain dan tiba-tiba kok pengen melihara hewan ya gitu kan. Mungkin karena dari kecil sebenarnya suka hewan tapi mulai coba untuk memelihara hewan import gitu kan. Oh gitu. Karena kalau hewan lokal kan banyak larangannya. Oh gitu. Jadi ada beberapa hewan di Indonesia itu memang nggak boleh dipelihara secara undang-undang kecuali dengan surat-surat yang lengkap gitu ya, surat-surat yang jelas asal-usulnya. Tapi untuk hewan import itu mungkin lebih mudah karena hewan import ini masuk ke Indonesia udah dilengkapi dengan surat-surat yang secara sah masuk ke Indonesia. Nah, ketika kita memelihara hewan import itu ternyata dari hobi kita itu ternyata ada satu, kita dapatkan kesenangan itu, self healing itu. Kedua, kita ternyata ada income juga dari sana. Income juga ya. Jadi ternyata itu adalah peluang usaha. Peluang usaha bisa jadi, bisa juga. Wow, bisa jadi juga. Memang bekerja di ranah yang memang disukai itu membawa kebahagiaan sekaligus memberikan profit berupa income itu tadi ya. Jadi luar biasa. Kita kalau kerja itu nggak ada capeknya. Iya, betul. Karena memang suka kan. Karena emang ya itu hobi kita. Hobi kebahagiaan kita di situ, luar biasa teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang nonton video ini yang sedang kesepian, boleh ditemani Kak Nisa di video ini. Aduh, di video ini. Oh, di video ini gitu. Oh iya ya, di video ini ya. Nah, untuk salah satunya adalah caranya dengan memelihara hewan piaraan. Iya, ya kan? betul sekali. Supaya apa? Supaya ada ini ya, self healing itu karena tingkat hormon kita itu akan lebih bagus ketika kita mencintai
hewan piaraan dan ternyata hewan piaraan kita bisa tumbuh sehat. Iya, Kan gitu, mencintai Kak. kamu juga sih. Ah. Oke guys. Jadi nih, kok besti-besti di rumah ini kan banyak yang orang sibuk gitu ya kan, tapi tetap butuh peliharaan di rumah. Nah, yang paling nggak ribet itu apa sih? Kan takutnya nanti ini udah kerja dari 8 sampai 5, bahkan sampai 9 malam nih. Terus hewannya di rumah ribet lagi, harus dibersihin segala macam. Aduh, tambah bikin pusing, bukan self healing ya. Jadi tambah stres. iya, takutnya sih gitu. Jadi apa nih? Kok mungkin punya rekomendasi mungkin hewan pelihara? Satu, pertama kamu harus suka dulu sama pick satu hewan yang kamu memang suka. Oh gitu. Kalau dari awal udah nggak suka, pasti akan merepotkan. Kalau kamu udah pick satu hewan yang kamu suka, setelah itu kita belajar cara meliharanya, efisien untuk kandangnya apa, terus makanan yang paling bagus apa. Jadi semakin kita mengerti secara informasinya dengan baik, kita akan lebih mudah untuk merawat hewan itu. Contohnya dengan sulcata yang ada di depan kita ini. Sulcata. Ini hewan yang menurut saya cenderung sangat mudah untuk dipelihara. Satu, dia nggak perlu untuk ukuran segini, dia nggak perlu tempat yang terlalu luas. Oh betul. Dia perlu hanya mungkin 60-70 cm kotak. Dan dia nggak perlu air yang harus diganti-ganti seperti kura darat, seperti kura air ya. Kura air kamu harus punya filter, kamu harus harus ganti airnya rutin. Kalau kura darat itu dia memang hidupnya di darat dan nggak perlu untuk mengganti-ganti air. Wah, gampang banget. Dan bedanya lagi adalah untuk makanannya. Jadi makanan kura sulcata ini mungkin bisa diambil dari sisa-sisa sayur yang kita masak setiap hari. Oh, jadi makannya sayur. Sayur Oh, makannya. tempe mau nggak? Mau. Oh, beneran? Tahu kan sayur juga. Oh iya bener, cenabati sih bener. Wah. Jadi boleh kamu kasih tahu juga boleh dia makan, kasih tempe dia makan. Tapi lebih bagus dia makan yang sayuran hijau, Sayuran seperti di hijau. alamnya. Jadi kalau kita melihara hewan, sebisa mungkin kita itu membuat makanan dan suasana seperti apa Semirip yang mungkin dengan di alamnya, supaya mereka bisa berkembang biak dengan baik. Oke. Nanti kita akan review binatang-binatang yang lain menjadi informasi buat teman-teman. Tapi benar kata Nisa tadi bahwa hewan bisa membawa rasa bahagia, dan kalau rasa bahagia itu datang bisa menimbulkan self healing. Iya betul, bisa self healing Ya. guys secara tidak langsung. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang mungkin aduh kayaknya aku perlu self healing nih, perlu traveling nih, tapi waktunya nggak ada, duitnya juga nggak ada teman-teman. Nggak usah jauh-jauh, kita nggak usah jauh-jauh ke Labuan Bajo, ke mana, ke Bali, nggak usah. Kita pelihara pet aja di rumah ya, kayak si kura-kura satu ini nih, gampang ngurusnya, juga nggak ribet ya, nggak kayak si doi yang suka nelfonin gitu ya kan. Jadi langsung aja teman-teman, kalau misalnya berminat nih sama si sulcata ini, atau mau lihat-lihat dulu, bisa langsung datang ke Bisa langsung datang ke Cafe Etnik Indonesia, Museum and Exotic Pet Cafe. Bisa juga pesan online, ada di nomor kita di YouTube, di deskripsi atau di sini. Bisa juga lihat stok kita di website CV Karepku. Wah, luar biasa. Sangat mudah dan pasti anti no tipu-tipu juga, karena kalian bisa lihat langsung kura-kura yang seperti ini, datang ke kafe langsung. Akhirnya guys, itu tadi pembahasan kita seputar hewan peliharaan yang bisa membantu kita buat self healing. Oke, pasti nggak sabar kan tahu episode-episode selanjutnya di CV Karepku ini kita bakal bahas tentang apa. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Kalian juga bisa komen di bawah ini tentang mau bahas apa lagi sih di episode-episode kita yang selanjutnya. Oke, Sip. Om Rivo, kita say bye dulu ke teman-teman rumah ya. Bye teman-teman, terima kasih. salam rahayu. Salam lestari. Salam lestari.